Luca Marini akan tetap menjadi pembalap di tim pabrikan Honda HRC Castrol hingga 2026. Musim 2025 telah menjadi tahun yang menandai kemajuan signifikan dengan Honda RC 213V. Mencetak poin pada setiap akhir pekan balap dan melipat gandakan perolehan poinnya sejak 2024. Saya sangat senang mengumumkan hal ini dan tetap bersama Honda HRC. Kami baru saja mengerjakan beberapa detail akhir, dan baik manajemen HRC maupun saya sendiri telah sepakat mengenai masa depan untuk waktu yang cukup lama. Saya sepenuhnya berkomitmen pada proyek ini dan bertekad untuk membantu Honda kembali ke barisan terdepan di kejuaraan dunia MotoGP. Sejak bergabung dengan tim pada 2024, kami terus berkembang dan bekerja sama dengan cara yang makin baik. Bekerja sama dengan pabrikan, terutama pabrikan seperti Honda HRC, memberi Anda motivasi yang sangat besar sebagai seorang pembalap. Kami telah menjalani musim yang baik sejauh ini dan fokus kami tetap untuk terus berkembang hingga lap terakhir di Valencia. Kami senang bisa melanjutkan kerjasama dengan Luca selama 1 tahun lagi. Ia telah menunjukkan profesionalisme dan dedikasi yang tinggi, ujar Taichi Honda, HRC General Manager. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, meminta Yamaha untuk mempertahankan Jack Miller di MotoGP 2026. Menurutnya, Yamaha membutuhkan pengalaman, The Thriller, yang selalu mengendarai mesin V4 sejak debutnya di kelas para raja sebelum pindah ke Prima Pramac Racing tahun ini. Saat ini, Miller terikat kontrak 1 musim dengan Yamaha. Ia pun kerap menjadi pembalap Yamaha terbaik kedua di belakang Quartararo. Namun, posisinya terus terancam sejak Toprak Razgatlioglu dipastikan membela Pramac musim depan. Belum lagi Yamaha tertarik kepada 2 rider Moto2, Diogo Moreira dan Manuel Gonzalez. Meski begitu, Moreira dikabarkan akhirnya menolak tawaran Yamaha dan lebih memilih membela LCR Honda. Di lain sisi, Gonzalez dikabarkan memilih bertahan di Moto2 bersama Intact GP. Alhasil, pilihan Yamaha dan Pramac kembali kepada salah satu di antara Miller dan Miguel Oliveira. Namun, usai seri Hungaria, Yamaha kabarnya memilih Miller. Sebab, rider Australia itu dikenal sebagai team player, dan berpengalaman di atas mesin V4 milik Honda, Ducati, dan KTM. Ini bakal jadi aset berharga bagi Yamaha, yang sedang merakit mesin V4 sebagai calon pengganti mesin inline 4 yang selama ini mereka pakai. Quartararo meyakini bahwa bertahannya Miller krusial bagi Yamaha, mengingat dirinya sendiri, Alex Rins, dan Razgatlioglu minim pengalaman di atas mesin V4. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Pramac. Namun, saya rasa bakal bagus untuk mempertahankan Jack, ungkapnya kepada GP One, Minggu tanggal 24 Agustus tahun 2025. Dia satu-satunya yang punya pengalaman lebih banyak dengan mesin V4. Saya sendiri tak pernah mengendarainya. Alex hanya mengendarainya selama setengah tahun di Honda sebelum cedera kaki, dan tahun depan kami akan menyambut Toprak yang menjalani debut di MotoGP. Jadi, kami butuh pengalaman Jack, lanjutnya. Sampai saat ini, Yamaha belum juga mengumumkan masa depan Miller di Pramac. Namun, Managing Director Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, telah menyatakan bahwa mesin V4 Yamaha akan menjalani debutnya dalam balapan MotoGP San Marino di Misano, pada 12–14 September tahun 2025. Saya punya kabar penting. Untuk Misano, kami menargetkan melihat Augusto Fernandez untuk pertama kalinya balapan di atas prototip motor M1 terbaru kami dengan mesin V4, ungkap pria asal Italia tersebut via laman X Monster Energy Yamaha pada Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025. Ini akan jadi pratinjau yang baik dan tanda nyata dari komitmen kami untuk masa depan selagi kami terus bekerja keras demi mendapatkan yang terbaik di setiap pekan balap, pungkasnya. Di padok MotoGP, Marc Marquez tak hanya dikenal sebagai 8 kali juara dunia. Rider Ducati Lenovo Team ini juga dikenal sebagai idola banyak pembalap muda. Beberapa di antaranya bahkan sangat akrab dengannya, kerap berlatih dengannya, serta dapat berbagai nasihat darinya. Di lain sisi, Marquez belum kepikiran membentuk akademi balap, seperti yang dilakukan Valentino Rossi untuk para rider muda Italia lewat VR46 Riders Academy.
Metode Rossi ini bahkan ditiru oleh 5 kali juara World SSP, Kenan Sofuoglu, untuk para rider muda Turki. Meski begitu, Marquez sudah punya geng sendiri dengan beberapa rider muda, termasuk adiknya sendiri, Alex Marquez. Kebanyakan rider ini berasal dari Spanyol, tetapi ada pula yang berkebangsaan negara lain tetapi tumbuh dewasa dan bertempat tinggal di negeri Matador. Mereka terkesan tak terpisahkan, karena kerap latihan bareng saat MotoGP sedang rehat dari pekan balap. Atas alasan inilah, geng Marquez kerap dijuluki sebagai MM93 Riders Academy. Nah, siapa saja sih pembalap muda yang sering berlatih dan dibimbing oleh Marquez bersaudara? Aldeguer kedapatan sering ikut Marquez bersaudara berlatih motor di berbagai sirkuit di Spanyol, termasuk sirkuit Aspar di Kompleks Aspar Motorsport, Valencia. Rider berusia 20 tahun ini juga kedapatan sering membuntuti Marc dan Alex Marquez selama pekan balap MotoGP berlangsung. David Alonso memang berkebangsaan Kolombia, tetapi ia lahir dan tumbuh dewasa di Madrid, Spanyol, di mana Marquez bersaudara kini tinggal. Kedekatan Alonso dan Marquez dimulai sejak 2023, karena Alonso dikenal tak pernah malu-malu menemui pembalap MotoGP untuk meminta nasihat. Di antara semua pembalap muda yang dikenal akrab dengan Marquez, Máximo Cuillés bisa dibilang sebagai anak didik Marquez yang sesungguhnya. Sebab, ia satu-satunya rider muda yang dinaungi perusahaan manajemen Marquez, Vertical Group. Moreira pun menjalin pertemanan dengan Marquez. Menetap di Spanyol pun membuatnya lebih mudah berlatih dengan Marquez. Marquez sendiri menyadari talenta hebat Moreira, bahkan dikabarkan merayu Ducati untuk menggaet Moreira di MotoGP 2026. Namun, rider 21 tahun ini dikabarkan lebih memilih membela LCR Honda. Albert Arenas yang merupakan juara dunia Moto3 2020, memang belum lama akrab dengan Marquez. Namun, pertemanan mereka mulai terjalin lebih erat sejak 2024, ketika Arenas membela Gresini Racing di kelas Moto2. Saat itu, Marquez bersaudara juga membela tim yang sama di kelas MotoGP. Terima kasih telah menonton channel Depres GP, jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi mengenai dunia balap. Terima kasih and matur nuwun.